Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub wa naususan ila ruhi muallifai hadainil kitabainil jalilain ani al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak jamaah Masjid Jami Al-Muslimun yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan tafsir kita. Masih kita bicara tentang sifat-sifat orang Bani Israel. Tentunya ya kita jangan sampai bosan bayah ketika berbicara ilmu. Termasuk ketika bicara tentang sifat-sifat Bani Israel. Diulang lagi gitu. Kita jangan sampai bosan, tetap kita harus semangat. Siap? Siap enggak? Siap ya, siap aja dah. Karena memang banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran dari perjalanan orang-orang Bani Israel, dan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, dari sejarah gitu. Ya tentu dengan catatan yang baik-baik kita ambil, kita tiru, kita ikutin, sementara yang jelek-jelek kita buang dan jangan kita ikutin gitu. Satu. Terus kedua, dari sejarah ini kita paham bahwa umat-umat dulu mereka akan sukses dunia akhirat kalau mereka menjalankan perintah Allah dan larangannya, mereka beriman pada Allah dan beramal soleh gitu. Dan mereka akan dihancurkan oleh Allah. Ya banyak pak contohnya ya, kayak Raja Namrud, raja-raja yang lain lagi, Raja Fir'aun. Kapan tuh? Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Karena mereka ingkar, tidak beriman kepada Allah. Cakep nggak pelajarannya? Cakep gitu. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Pada malam hari ini kembali kita masih baca surah Al-Baqarah dan kita masuk ke ayat 75. Sesudah pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang sifat-sifat Bani Israel yang keras kepala, yang tidak mau percaya kepada Allah, yang bandel sehingga diibaratkan seperti apa waktu itu? Kayak batu gitu ya. Sekarang kita lanjutkan, lagi-lagi masih bicara tentang sifat Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin qala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Afatatma'una, apakah, fa maka, tatma'una kamu masih berkeinginan keras gitu. Kamu masih pengen banget, tomak Pak ya. Kamu masih sangat berharap. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Jadi ini khitabnya kepada orang mukmin yang hidup di zaman Rasulullah khususnya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian masih benar-benar berharap? Masih pengen banget. Pengen apa? Berharap apa? Ayyuminu ayil yahudu, agar orang-orang Yahudi beriman. Wahai orang-orang beriman, apakah kalian masih benar-benar berharap, masih pengen banget gitu ya, agar orang-orang Yahudi tadi beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran dan seterusnya. Lakum, kepada kamu. Wa qad kana, padahal sungguh, kana ada fariqun, ta'ifatun, satu kelompok, minhum, di antara mereka, akhbaruhum, para pendeta mereka, para cendekiawan mereka, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, fi Taurati, dalam Taurat, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, merubah kalam Allah, yughayyirunahu, mereka merubah kalam Allah. Ini bicara tentang pendeta Pak. Pendeta Yahudi, pendeta Bani Israel, kaum cendekiawan Bani Israel, ya orang-orang alim Pak. Orang-orang yang mereka ngerti isi Taurat, orang-orang yang berilmu, cuman mereka sesat. Cuman mereka sesat dari jalan yang benar. Nah, apa ini maksud mereka sesat dari jalan yang benar? Mereka merubah isi Taurat. Bapak, mereka merubah isi Taurat sehingga Taurat isinya acak-acakan, terjadi banyak perubahan. Dan memang kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran insya Allah sampai hari kiamat tidak akan terjadi perubahan. Tidak ada yang mampu dan bisa merubah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sampai sekarang nggak bisa berubah Pak, nggak ada yang berubah. Dan gak akan ada mampu yang berubah. Walaupun sudah banyak usaha dilakukan orang-orang kafir untuk merubah isi Al-Quran, gak bisa mereka Pak. Kenapa gak bisa? Ya karena Allah jaga Al-Quran tuh. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah jaga Al-Quran? Apa Allah turun tangan langsung? Ya enggak. Allah jaga Al-Quran melalui ahli-ahli Al-Quran, melalui para penghafal Al-Quran, mereka yang pintar Al-Quran, sehingga begitu ada perubahan dalam Al-Quran, langsung mereka membetulkannya, gitu. Langsung mereka meluruskan kembali. Jadi Al-Quran enggak bakalan berubah Pak sampai hari kiamat. Beda sama Taurat, Injil, itu udah banyak perubahan. Makanya sekarang kalau ditanya, Taurat yang asli ada di mana? Coba Pak, ada di mana? Injil yang asli mah nggak tahu. Walaupun DWA ada yang bilang di Turki, tapi itu kan berita-berita, ya, isu katanya, the news dan seterusnya. Tapi kalau ditanya sebenarnya di mana, nggak tahu. Lalu Al-Quran, alhamdulillah banget Pak, Allah jaga gitu. Kenapa Al-Quran Allah jaga? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk manusia sampai hari kiamat. Itu makanya nggak berubah Pak Al-Quran. Gitu. Lanjut Pak ya. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, pendeta mereka, cendekiawan mereka, ulama-ulama mereka merubah Taurat. Jadi mereka rubah tuh Pak isi Taurat. Injil begitu juga, dirubah juga gitu. Mana contohnya? Contohnya dalam Taurat disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ini Nabi terakhir, Nabi Muhammad sifat-sifat fisiknya begini, akhlaknya begini.
ajarannya begini, dirubah itu Pak sama mereka. Contoh, di dalam Taurat yang asli tertulis bahwa mata Nabi Muhammad itu bercelak mata. Dirubah oleh mereka. Mereka bilang Nabi terakhir itu matanya biru. Mata apa tuh Pak? Biru. Terkucing. Yang ada darah biru dia, bangsawan. Kalau rakyat jelata darah apa? Darah merah, darah hitam, darah abu-abu. Nah, jadi mereka rubah tuh. Satu. Yang kedua masalah rambut Nabi dalam Taurat yang asli dan memang sesuai kenyataan rambut Nabi itu ikal, keriting, ikal Pak ya. Mereka rubah isi Taurat. Rambut Nabi terakhir nanti rambutnya lurus gitu, dirubah. Dalam Taurat tertulis apabila orang yang sudah menikah dia berzina maka hukumnya rajam. Pak, rajam itu apa? Dilemparin sama batu sampai mati. Dilemparin sama batu Pak sampai mati. Digali ini tanah, lubang, dimasukin, kemudian tinggal seleher, tinggal lehernya doang. Udah itu tinggal palanya doang, dilemparin sama batu sampai kapan? Sampai mati. Itu hukumnya tuh. Nah itu disebutin dalam Taurat begitu. Sama mereka dirubah. Apabila orang sudah menikah berzina, maka hukumnya cukup dicambuk dan juga dicoreng-coreng mukanya dan seterusnya. Jadi dirubah oleh mereka tuh. Bisa dipahami Pak ya? Jadi itulah pekerjaan pendeta-pendeta Yahudi. Padahal mimba dima aqalu dari sesudah mereka memahami Taurat. Padahal mereka paham mana yang benar, mana yang salah, gitu. Wahum ya'lamun dan mereka sadar annahum muftaruna bahwasanya mereka melakukan iftira. Iftira apa ya? Iftira itu membuat-buat, mengarang-arang sesuatu yang gak ada dasarnya. Jadi Taurat di amandemen apa sih Pak? Dirubah gitu dia. Ya kalau hukum manusia berubah, tapi kalau hukum Allah nggak bisa dirubah gitu. Kalau pokoknya mereka merubah, dah gitu dia. Nah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini, wahai orang-orang beriman yang hidup zaman Nabi khususnya, apakah kalian masih berharap agar orang-orang Yahudi yang kayak tadi tuh Pak, para pendetanya, para cendekiawannya, para ulamanya yang mereka sudah tersesat karena mereka cinta dunia, karena mereka khawatir. Kenapa mereka rubah Pak? Begini alasannya. Mereka khawatir kalau mereka menyampaikan isi Taurat yang asli, itu orang-orang Yahudi, para jamaah mereka nanti semuanya beriman dengan Nabi Muhammad gitu. Misalnya dalam Taurat yang asli mereka ngerubah nih, rambut Nabi terakhir seperti ini, kulitnya seperti ini, matanya seperti ini, mereka ngerubah Pak. Otomatis nanti jamaah mereka, orang-orang Yahudi semua beriman kepada Nabi terakhir. Nah tujuan mereka adalah menghalang-halangi manusia, menghalangi jamaahnya, jangan sampai beriman kepada Nabi Muhammad. Gimana bisa dipahami? Kalau kita ngaji kayak gini kan lumayan cukup serius Pak. Jadi disuruh mikir jadinya. Itulah model mereka. Nah terhadap mereka Allah bilang udah jangan berharap mereka mau beriman. Artinya secara syariat mata hati mereka sudah tertutup oleh kekafiran, oleh kedengkian kepada Nabi Muhammad, oleh cinta dunia. Nah secara syariat kayak gini susah beriman. Makanya jangan berharap lagi dah. Gimana kalau Allah tiba-tiba kasih hidayah? Ya sah-sah aja Pak. Artinya kalau Allah kasih hidayah ya gampang. Dia akan sadar, dia akan terima Islam. Itu kan melihat hakikat, melihat hidayah Allah. Ini kan melihat secara syariat dengan sifat-sifat mereka seperti itu. Secara syariat mereka nggak mungkin beriman dan tunduk pada Islam. Betul? Kadang-kadang saya juga suka bingung Pak ya. Padahal kita
orang Islam gak benci sama mereka, kan itu Pak. Malah kita pengen mereka dapat hidayah, tetapi mereka kok benci banget sama Islam. Kalau saya lagi pikirin, saya bingung kenapa benci banget sama Islam ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu satu kelompok Yahudi modelnya begitu, gitu. Jangan sekarang ada nggak Pak orang-orang yang dia orang pinter tapi dia keblinger, dia salah jalan sehingga sengaja dia menghalangi manusia dari kebenaran. Ada nggak zaman sekarang? Ada, banyak gitu ya. Kita lanjut. Wal hamzatu lil ingkari, dan hamzah di atas afatat mauna itu hamzahnya lil ingkari untuk pengingkaran. Ayat tegasnya begini, maksud pengingkaran di sini. La tatmau, janganlah kalian berharap agar mereka, para pendeta tadi, para ulama dan cendekiawan mereka masuk Islam. Jangan diharapkan. Falahum sabiqatun fil kufri, maka bagi mereka sabiqatun, itu ya, ketetapan yang telah terdahulu, artinya zaman azali mereka sudah ditetapkan dalam kekafiran. Itulah sifat-sifat orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan kita tidak mencontoh mereka. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat-sifat jelek mereka, dan mudah-mudahan kita jangan sampai ikutin mereka. Karena memang Masya Allah Pak ya, menjelang akhir zaman, kata Rasulullah, nggak apa-apa saya ulang-ulang untuk ngingetin diri saya juga. Kata Rasulullah, nanti menjelang akhir zaman, la tattabi'unna sunana man qablakum, kalian nanti menjelang akhir zaman akan ikut sunan, cara hidup, jalan, gaya man qablakum, orang yang sebelum kamu. Shibron bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, sedikit-sedikit kita ikutin mereka, sedikit demi sedikit orang Islam ikut gaya hidup mereka dalam berpakaian, dalam bergaul, macam-macam lah, dalam cara berumah tangga, ikutin mereka. Bahkan saking setianya umat Islam ikut mereka, kata Rasulullah, hatta law dakhalu fi hujri dhabbin la dakhaltumuhu, seandainya mereka masuk lubang biawak, masuk sumur, kalian akan ikut mereka. Tuh fenomena, kenyataan dan gejala yang ada dalam umat Islam pada akhir zaman. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa tuh mereka? Al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Rasul, paman. Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya memang mereka. Oke, kita tetap pada ajaran Islam. Mudah-mudahan kita selamat dari yang namanya tasyabbuh, ikut-ikutan mereka, mencontoh mereka. Nanti malam Senin nih Pak, kan insya Allah kita mengadakan sholat nisfu Sya'ban. Apa-apa saya singgung sedikit Pak ya, biar nggak pusing maksudnya. Kita jangan terlalu pusing dengan pendapat-pendapat yang ada masalah nisfu Sya'ban. Ada yang mengadakan nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, sholat 2 rakaat. Ada yang tidak mengadakan, bahkan dibilang bid'ah, segala macam lah gitu ya. Nah kita nggak usah pusing Pak, kita tidak usah pusing, kita masing-masing. Kenapa? Karena begini, permasalahan sholat nisfu Sya'ban itu khilafiyah, artinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang namanya khilafiyah ya sudah masing-masing aja, jangan dibesar-besarkan, jangan menganggap nih saya yang benar yang gak sholat nisfu Sya'ban, yang sholat nisfu Sya'ban salah. Nih saya yang benar karena saya sholat nisfu Sya'ban, yang gak sholat salah. Jangan Pak, itu masalah khilafiyah. Dalam Islam itu ada masalah pokok yang telah disepakati oleh para ulama, ada masalah perbedaan pendapat. Nah yang perlu kita salahin ada dalam masalah pokok. Contoh, para ulama udah ijma, udah konsensus, udah sepakat
bahwa umat Islam wajib sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah ini masalah al-muttafaq alaiha yang disepakati. Ini semua umat Islam wajib Pak sholat 5 waktu. Kalau ada yang gak sholat itu baru salah, gitu, paham? Ini secara syariat Pak ya. Itu baru namanya salah. Artinya kita berusaha bagaimana dia sholat, gitu. Kita ajak bagaimana dia mau sholat. Karena masalah sholat 5 waktu sepakat ulama hukumnya wajib. Kembali ke nisfu Sya'ban. Ini permasalahannya. Kalau dalam kitab-kitab fikih, afwan deh, itu para ulama memandang bahwa sholat nisfu Sya'ban bid'ah, bahkan bid'ah yang haram, bid'ah yang hadis maudhu, hadis palsu, enggak ada landasannya, gitu. Sehingga sebagian umat Islam berpegang kepada pemahaman ini. Udah, ujung-ujungnya mereka enggak sholat nisfu Sya'ban, biarin, enggak salah. Wong mereka landasannya jelas, yaitu kitab fikih, bahkan termasuk dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bid'ah itu sholat nisfu Sya'ban, jangan dikerjain, salah orang yang ngerjain. Bahkan katanya pemerintah wajib melarang orang yang ngerjain nisfu Sya'ban. Oh, sebagian umat Islam berpegang kepada pendapat ini, silakan, khilafiyah, itu nggak salah karena ada landasannya, gitu. Nah, sebagian umat Islam lagi berpegang kepada pendapat-pendapat ulama yang ada dalam kitab-kitab, cenderung kepada kitab tasawuf. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya bilang sholat nisfu Sya'ban ada, landasannya jelas, dalilnya jelas, walaupun hadisnya dhaif, tetapi ketika dikumpulkan hadis tadi saling menguatkan sehingga sah dijadikan landasan amal. Imam Ghazali, saya mau pakai nisfu Sya'ban, saya mau pegang pendapat Imam Ghazali, silakan. Dan itulah yang kita pegang, yang diwariskan oleh para ulama kita, yaitu nisfu Sya'ban ada. Gimana bisa dipahami? Jadi jangan diotot-ototin lagi lah. Itu masalah khilafiyah, gitu. Saya mau nisfu Sya'ban sholat 2 rakaat, silakan. Saya mau baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, silakan. Landasannya jelas, kitab Ihya. Imam Abdul Qadir Jailani juga dalam kitab Bunyannya bilang jelas ada, gitu. Imam Hasan Basri bilang ada 30 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, gitu. Jadi karena perbedaan pendapat tadi, ya sudah masing-masing saja, gitu. Ya kalau disuruh pilih sih Pak, malah lebih bagus mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadhil amal atau tidak mengamalkan. Jelas lebih bagus ngamalin karena ada nilai plusnya, ada kehati-hatiannya, gitu. Pak, itu mah 2 rakaat masih kecil. Kalau dalam kitab Ihya dan dalam kitab Bunya dan kitab-kitab yang lain kayak Kanzun Najah wa Surur, itu sholat nisfu Sya'ban bukan 2 rakaat Pak. Mau tahu nggak berapa? 100 rakaat. Waduh, siap sholat 100 rakaat. Masih mending Pak, ulama kita tuh punya kebijakan 2 aja dah. Tuh, coba kalau diwajibkan, kalau diarahkan 100, pusing kita Pak. Bisa-bisa begitu sholat udah nyiapin apa? Tukang urut. Selesai sholat pada ngurut semua, gitu tuh ya. Ada orang yang sholat nisfu Sya'ban sampai sekarang 100. Ada Pak. Siapa mereka? Orang-orang thariqat. Orang-orang thariqat yang saya rata-rata ngamalin ya. Termasuk thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Termasuk di daerah Pisangan, seorang dosen namanya Abi Sodik. Termasuk teman saya orang Darrohman, dia ikut thariqatnya ke Bogor. Pondok pesantren Mifal Sudur, thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mereka ini malam Senin besok mereka sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ayo, ikut yang mana? Yang 100 apa yang 2? 2 aja dah, itu ya. Kalau ikut 100 bisa kesel yo. Enggak, apa maksud saya? Canda Pak ya. Artinya iman dan keyakinan kita belum kuat.
Dipaksain 100 juga ujung-ujung pada kabur semua tuh ya. Tapi mereka Masya Allah imannya sudah kuat, yakinnya sudah full, dan mereka sudah cinta amal, sehingga mereka tuh sholat 1000 rakaat. Itu kembali model orang Yahudi yang pertama. Sekarang kita lanjut model yang kedua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ayat berapa? 7 6 ya. Wa idza dan apabila laku mereka bertemu. Tegasnya siapa mereka di sini? Munafiqul Yahudi, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Nah, kelompok kedua orang Yahudi yang munafik, Pak. Munafik itu bermuka dua, kayak bunglon, sesuai situasi kondisi. Dalam kondisi kumpul sama orang-orang beriman, mereka jadi orang beriman, bener banget gitu ya. Begitu kumpul dengan orang-orang kafir sesama mereka mengerjakan kembali kekafirannya. Mereka buka tuh kedoknya tadi. Wa idza laqu dan apabila mereka bertemu. Siapa mereka? Ay munafiqul Yahudi, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Ketemu siapa? Alladzina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Ini orang model Yahudi yang sifatnya munafik. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Bi anna Muhammadan nabiyyun, bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Wa huwal mubasysyaru bihi fi kitabina, dan dialah nabi yang diberitakan dalam kitab kita, nabi yang ada dalam Taurat, yang jauh-jauh hari telah diberitakan, telah ditulis dalam Taurat dan Injil bahwa Muhammad itu benar nabi terakhir. Tetapi mereka ngucapin itu cuma di mulut doang. Di hati mereka nggak percaya, di hati mereka benci, dengki, dan seterusnya. Kelas, ya. Jadi seperti itu. Kenapa sih Pak orang Yahudi benci banget sama Nabi Muhammad? Sampai sekarang gitu ya. Kenapa mereka benci banget sama Nabi Muhammad? Ya otomatis kalau benci sama asalnya sama Nabi Muhammad, biasanya kebiasaan manusia Pak, dia akan benci juga dengan keluarga dan juga pengikut-pengikutnya. Biasanya begitu. Kalau seseorang senang sama sebuah keluarga, umumnya nanti dia akan senang juga dengan orang-orang yang ada dalam keluarga itu. Biasanya gitu, itu salah sunnatullah. Kan ada kaidah, ar-ridha bi syai' ridwan bima yatawalladu min. Senang sama sesuatu berarti dia senang terhadap sesuatu yang keluar dari dia. Kita senang nih sama anak orang, cewek, perempuan. Kita senang dengan kecantikannya, senang dengan akhlaknya. Maka seluruh gerak-gerik dia, seluruh ucapan, langkah dan diam dia, cara apapun yang dia lakukan, kira-kira kita senang nggak Pak? Senang, gitu. Lanjut ya. Jadi orang-orang munafik Yahudi, mereka kalau ketemu orang-orang beriman, mereka bilang, kami percaya Muhammad adalah Nabi. Dia adalah Nabi yang diberitakan, yang tertulis dalam kitab kami Taurat. Gitu. Jadi Yahudi benci banget sama Muhammad. Gara-garanya begini Pak, mereka pengen agar Nabi terakhir itu terlahir dari keturunan Bani Israel. Ternyata Nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Dari mana? Dari suku Quraisy, dari orang Arab. Mereka nggak terima itu Pak. Nggak terima. Begini contohnya, kita pengen agar kita beli mobil, contoh Pak ya, kita yang punya mobil, kita nggak pengen tetangga kita punya mobil, ternyata malah sebaliknya, tetangga kita beli mobil, kita udah lama banget pengen beli mobil, nggak kebeli, akhirnya dalam hati kita protes, saya nggak setuju,
Saya nggak senang dia beli mobil. Saya dari dulu pengen mobil nggak kebeli-beli. Jangankan mobil, pentilnya juga nggak kebeli, velgnya juga nggak kebeli. Emang nggak nyicil, merakit sendiri. Akhirnya tiap hari kita dengkiin tuh Pak. Pokoknya saya nggak senang dia punya mobil. Enak aja. Dia enak nih hidup, saya menderita. Mudah-mudahan mobilnya tabrakan. Mudah-mudahan mobilnya dicuri orang. Nah begitu Yahudi tuh Pak. Mereka nggak senang Nabi Muhammad jadi nabi terakhir. Mereka pengen dari kalangan Bani Israel, sehingga karena dengki dan hasad tadi mereka terus memusuhi Rasulullah dan orang-orang beriman. Wa idza khala ay raja'a ba'dhum ila ba'din. Wa idza khala ay raja'a, dan apabila kembali ba'dhum sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain. Qalu ay ru'asa'uhumul ladzina lam yunafiqu liman nafaqa. Wa idza khala raja'a, dan apabila kembali ba'dhum sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain. Artinya ketika orang munafik tadi telah bergabung kembali, Yahudi munafik tadi udah ngumpul bareng-bareng dengan sesama mereka, dengan ketua-ketua mereka, dengan geng-geng mereka dan seterusnya. Apa yang mereka bicarakan? Qalu, mereka berkata. Siapa mereka di sini? Ay ru'asa'uhum, tokoh-tokoh mereka, ketua-ketua mereka, alladzina lam yunafiqu, yang mereka tidak munafik. Ya artinya mereka jelas-jelas muslim Islam. Kan begini Pak, orang kafir itu dibagi dua. Ada orang kafir yang dia memang menzahirkan, terang-terangan dia menyatakan kafir, hatinya kafir, dan juga mulutnya tidak bilang beriman, mulutnya juga memusuhi Islam, mulutnya juga kafir gitu. Perbuatannya juga jelas memusuhi Islam. Itu kafir yang zahiran wa batina, luar dalam. Nah yang kedua orang kafir yang modelnya munafik, yaitu secara hati mereka kafir, nggak percaya, cuman secara mulut mereka pura-pura percaya, bilang beriman, padahal dalam hatinya enggak. Kembali kemarin, qalu, mereka berkata, ay ru'asa'uhum, tokoh-tokoh mereka, alladzina lam yunafiqu, yang mereka tidak melakukan kemunafikan, liman nafaqa, kepada yang munafik. Mereka bilang begini Pak, para ketuanya tuh yang benar-benar musuhin Islam dan menzahirkan kekafirannya, tidak menyembunyikan. Atuhaditsunahum, apakah kalian memberitahukan kepada mereka, al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin, bima fatahallahu alaikum, dengan apa-apa yang Allah bukakan atas kamu, ay arrafakum, Allah telah memberitahukan kamu, fi Taurati, dalam Taurat, min na'ti Muhammadin, yaitu berupa na'ti Muhammadin, sifat-sifat Nabi Muhammad, liuhajjukum, liukhasimukum, agar mereka mendebat kamu, agar mereka muhasamah, bertikai dan memperkarakan kamu. Wallamu li sayrurah, dan lamnya menunjukkan sayrurah. Jadi memang ada lam sayrurah Pak. Sayrurah itu artinya lam yang menunjukkan akibat sebuah perbuatan gitu. Jadi bukan alasan, bukan. Ada lam ta'lil, kalau lam ta'lil alasan. Jitu li ta'allumi, aku datang untuk belajar. Dakhaltul masjidah li ta'allum, aku masuk masjid tujuannya pengen ngaji. Nah itu namanya lam ta'lil, alasan. Nah kami lam bukan alasan, tetapi akibat dari sebuah perbuatan gitu. Iya kan bahasa Arab Pak. Dalam cerita Nabi Musa Fir'aun juga begitu ya. Faltaqatahu Fir'aun liyakuna lahum aduwa wa hazana. Lalu Nabi Musa dipungut oleh keluarga kerajaan Fir'aun. Ya jelasnya ketika itu oleh istri Fir'aun. Siapa istri Fir'aun masih ingat? Aisyah, Pak Aisyah, apa Asia?
Asia ya. Mereka pungut tuh Nabi Musa yang masih bayi, mereka nggak sadar bahwa bayi yang mereka pungut nanti pada akhirnya akan menjadi musuh mereka. Itu namanya lam sayrura liyakuna lahum aduwa wa hazana. Nah ini lam sayrura nih. Bihi dengannya, dengan mak tadi, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu, fil akhirati, di akhirat, wa yuqimu alaikumul hujjata, dan mereka menegakkan argumentasi, fi tarki tibaihi, di dalam meninggalkan mengikutinya, mengikuti isi Taurat, ma ilmikum, itiba di sini bisa Nabi Muhammad, fi tarki tibaihi, di dalam meninggalkan mengikuti Muhammad, ma ilmikum, beserta pengetahuan kamu, bisidqihi, dengan kebenaran Nabi Muhammad. Gini maksudnya. Jadi begitu orang-orang Yahudi yang munafik, mereka kan kerjanya keliling Pak. Begitu mereka ketemu orang beriman, para sahabat Rasul, mereka bilang begini, kami beriman dengan Muhammad, dia adalah Nabi yang disebutkan dalam kitab kami Taurat. Benar tuh, kami beriman dengan Muhammad. Nah begitu mereka kembali ke kelompok mereka, mereka kembali kepada ketua-ketua mereka, ya sudah, mereka bilang bahwa mereka pura-pura. Satu tuh, kami cuma pura-pura beriman gitu. Ya salah satunya banyak Pak tujuannya, mereka ingin mencari kelemahan Islam. Satu, kami cuma berpura-pura. Nah akhirnya para ketuanya khawatir. Para ketua Yahudi tadi tuh, mereka bilang, sekarang begini, kira-kira ketika kalian bertemu dengan Muhammad, kalian bergaul dengan orang mukmin, para sahabat Rasul tadi, apakah kalian memberitahukan isi Taurat yang asli? Gitu. Apakah kalian menceritakan isi Taurat yang asli? Bahwa di dalam Taurat disebutkan sifat-sifat Nabi terakhir begini. Kemudian syariatnya sifatnya begini. Kalian ngasih tahu nggak? Awas, kalau kalian ngasih tahu isi Taurat yang asli dan ternyata kalian tidak beriman, ternyata kita tidak beriman kepada Muhammad, maka nanti di hari kiamat ini akan dijadikan landasan oleh orang-orang mukmin untuk menyerang kita. Mereka jadikan hujah untuk membungkam kita. Orang-orang beriman nanti akan bilang di hari kiamat, ya Allah, itu orang-orang Yahudi mereka kafir, mereka nggak beriman. Padahal di dalam Taurat disebutkan isi, ini Taurat yang asli ya, sifat-sifat Nabi Muhammad begini, sifat Nabi terakhir begini. Ya Allah, orang Yahudi itu mereka udah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau beriman. Kira-kira kalian ngomong kayak begitu nggak? Gitu. Artinya, ini para pemimpinnya, para pendetanya tadi ngingetin agar anak buahnya yang munafik hati-hati, jangan sampai kedok mereka dibuka. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kembali lagi, ya seperti itulah kelakuan orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sehingga tidak mengikuti langkah-langkah dan sifat-sifat mereka. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah ini masih ucapan para pemimpin tadi kepada anak buah mereka yang munafik. Apakah kalian tidak berpikir? Annahum yuhajjunakum idza haddastumuhum, bahwasanya mereka orang-orang beriman itu akan menghujah kalian semua, akan membuat kalian skakster gitu, nggak berkutik ketika kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Idza haddastumuhum, apabila kalian menceritakan kepada mereka isi Taurat yang asli, kebenaran yang asli. Fatantahu, maka hendaklah kalian berhenti, jangan sampai dibuka kedok kita gitu. Bisa Pak ya? Atau dikit lagi Pak ya? Saya nggak artikan lah, saya baca aja. Soalnya masih ada hubungan sama yang orang-orang munafik tadi itu. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak menyadari? Al-istifhamu li takrir, pertanyaan di sini takrir. Takrir itu bertanya, tapi sifatnya adalah
terhadap sebuah kejadian yang memang sudah pasti terjadi dan mereka yang memang sudah terjadi dan mereka tidak bisa menghindar. Itu takrir itu. Alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Dan pada kenyataannya memang Allah sudah melapangkan dada Muhammad gitu. Jadi bertanya tapi tujuannya memantapkan bahwa kejadian tadi sudah terjadi. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak sadar? Wal wau ad-dakhilu 'alaiha lil atfi. Wau yang masuk pada awala ya'lamun untuk ataf. Anallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Ma yukhuna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yuzhiruna min dzalika wa ghairihi, dan apa-apa yang mereka zahirkan daripada masalah tadi itu, kebenaran yang asli dan selainnya. Fayar'au an dzalika, maka mereka berhenti melakukan itu semua. Artinya dalam mereka sadar bahwa Allah mengetahui segalanya, walaupun mereka menyembunyikan kebenaran, walaupun mereka berada di balik kedok, di balik mes, topeng dan seterusnya, Allah tahu semuanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kipada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.